Mau siapkan hati kita lebih lagi untuk bisa masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada boleh, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu gak pernah lari dari hidup kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti rusa-rusa yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haus akan hadir-Mu Tuhan. Biar hati kami boleh seperti tanah kering yang merindukan hujan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Mau naikkan sembah kami Tuhan. Kami mau coba tinggalkan Tuhan hal yang mengganggu kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah ini Tuhan. Yes Tuhan. Tekan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Takkan Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, yes. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Sing. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus,
bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Dan oh bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Biar menjadi kerinduan kami Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kau satu yang kami sembah Tuhan, satu yang kami tuju Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber penghiburan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu boleh melingkupi kami selalu Tuhan. Jangan pernah padamkan api ini Tuhan. Kami mau terus bakar Tuhan kerinduan kami Tuhan, pengharapan kami terhadap Engkau Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan, ya Kau baik Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Lawatkan Roh penghibur, Roh sumber kekuatan. Terpujilah Kau Tuhan. Sumber penghiburan. Terima kasih. Satu Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Sing haleluya, Terpujilah Kau Tuhan. haleluya. Roh Kudus, Roh Haleluya. terpujilah. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus-Mu Tuhan, ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus meminta, kami terus mengejar Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan tinggalkan roh kami Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Saya undang cepat untuk bangkit berdiri, katakan bekerjalah ya
Sekali lagi katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Yes Tuhan, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang pagi hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami membesarkan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Menjadi kerinduan kami setiap hari, setiap detik kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, menyembah. Kami mengawali ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Puji Tuhan. Kita mau rayakan kenaikan Tuhan kita. Amin. Dia yang telah mati, Dia yang bangkit, dan Dia mengumumkan Roh penghibur buat kita. Amin. Kita rayakan, Yesus rayakan. 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 Katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, dan Dia naik dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia naik. Mari rayakan, mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sing. Dia bangkit, Dia naik, Dia hidup selamanya. Dia bangkit dan Dia naik. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia naik dan hidup selamanya. Dia bangkit, katakan Dia naik. Yes, mari rayakan, mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, Dia bangkit. Yes, Dia naik, Dia hidup sampai selamanya. Dia naik, mari rayakan, mari rayakan kenaikan Tuhan kita. Sing Dia bangkit,
urapannya. Dia bangkit dan diam hai, Malira rayakan, Malira raya, Malira rayakan, Malira rayakan, Malira rayakan kenaikan Tuhan kita. Yes, amin. Sebab anggur baru tercurah di tempat ini, amin. Yeah. Yes. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat bi. Katakan, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat bi. Katakan, hari inilah harinya Tuhan. Yes, pembebasan bagi kita semua. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar kami penuh dengan sukacita, Roh penghibur bagi kami semua Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kata, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Bahkan nyata kuasanya. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan
tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi pada dunia. Sekali lagi api kemuliaannya. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kami tetap mau bersorak bagimu Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Para papa papa pam para papa papa pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, yes. Dan selamatkan jiwa kita semua. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, yes. Satu-satunya penebus, Yesuslah bangkit. Tuhan yang memberi kemenangan di jemaah kita, di dalam kita, yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa, para papa papa papa. Kita bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, yes. Terima kasih Tuhan. Dia berperang ganti kita, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, yes. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, sumber kemenangan
masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Sebab Kau Tuhan penolong kami, Tuhan. Kau kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Padamu kami bisa berseru, Tuhan. Mungkin orang lain mengecewakan kami, hanya Kau satu pribadi yang dapat kupercaya, Tuhan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kami, Tuhan. Kau yang tak pernah kecewakan kami, Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Bukan Kau Tuhan penolong kami. Yes Tuhan. Biarlah kata-kata ini boleh keluar dari hati kami, Tuhan. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Jadi kerinduan kami Tuhan, satu yang puja, sumber penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku bersekutu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau Tuhanku, mulutku memuji Namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Engkau di atas segala-galanya di dalam hidup ini. Hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan. Engkaulah jalan, Engkaulah penolong, Engkaulah Roh Kudus yang kami sembah di tempat ini. Tidak ada yang lain yang kami tinggikan selain pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia pagi hari ini. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Pujian penyembahan telah naik dan menyukakan hati daripada Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu. Kami buka hati kami, duduk diam, dengar kebenaran firman daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, puji Tuhan. Sebelum saudara duduk, tengok kanan kiri, berikan jabat tangan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siapa yang rasakan kebaikan Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan Mei. Dan minggu ini adalah minggu ketuangan Roh Kudus, di mana gereja-gereja Pantekosta mengadakan ibadah kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari. Dan kita sudah ada di hari yang keempat, ya. Jadi ibadah hari ini adalah ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Langsung saja kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema atau judul khotbah saya hari ini, peran utama Roh Kudus. Sama-sama katakan 2, 3. Peran utama Roh Kudus. Saya harus sampaikan kepada saudara bahwa kita hidup di zaman Roh Kudus. Kalau saudara mempelajari dalam peta zaman, kita hidup di penghujung tahun 2000, bahkan sudah melewati tahun 2000, kita ada di tahun 2022, ya. 2000 sebelumnya zaman Yesus, 2000 tahun sebelumnya lagi zaman Bapa, dan kita hidup di era Roh Kudus. Dan adalah penting dan mengerti bahwa gereja Tuhan harus mengerti peran Roh Kudus. Bukan hanya perannya, bukan saja manifestasinya, tetapi kepenuhannya. Ini adalah sesuatu yang esensi, paling mendasar, paling yang kita harus mengerti, ya, supaya gereja Tuhan tidak terhanyut oleh dunia. Karena Alkitab berkata begini, saudara, ada dua hamba, ya, hamba kebenaran dan hamba dosa. Bagaimana kita bisa masuk dalam bilangan hamba kebenaran? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus akan terus membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya, Roh Kudus yang ada di dalam kita, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Dia akan membawa kita
kepada segala kebenaran. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau orang penuh Roh Kudus bisa berdosa enggak? Halo? Bisa lah saudara. Bahkan dulu saya berpikir gini, untuk terima Roh Kudus harus suci dulu. Rupanya salah saudara, enggak begitu. Yang benar adalah karena Tuhan tahu kita berdosa, kita harus penuh Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus akan menolong kita. Katakan amin saudara. Jadi pastikan saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Next. 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Anda perhatikan baik, maka kita apa? Kita apa? Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, saudara harus mengerti dulu, semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu apa? Berdosa. Nah, ketika kita tahu kita berdosa, kita butuh yang namanya penolong. Karena Alkitab jelas berkata begini, hanya orang yang sempurna, coba garis bawahi kata itu ya, sempurna yang akan melihat Allah. Dia yang sempurna akan masuk dalam bagian gereja Tuhan yang akan masuk disandingkan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai wanita. Kita akan disandingkan, kita akan dikawinkan. Nah, saudara harus mengerti, kalau dia maha suci, kalau dia maha kudus, berarti gereja juga harus Haleluya. Haleluya, saudara. Yesus nggak seperti mengambil sesuatu yang asal saja dari pinggir jalan. Oh, ini pengantinku, oh ini calonku, walaupun keadaannya babak belur. Nggak demikian, saudara. Kalau saudara ingat ketika anak yang terhilang itu pulang ke bapaknya, apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia gantikan pakaian yang bagus. Bau babi, saudara. Baru dari kandang babi, betul saudara? Anak yang terhilang, anak yang bungsu ini mau makan makanan babi. Dia pelihara babi. Dia tinggal bersama babi. Berbicara dosa, lumpur berbicara dosa. Tapi ketika dia bangkit dan kembali kepada bapaknya, ada sesuatu yang dilakukan. Sebelum pesta itu dilaksanakan, dia harus mengganti bajunya. Baju lama harus ditinggalkan. Dia harus memiliki pakaian yang baru. Alkitab berkata, siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara lebih suka pakai baju baru apa baju lama? Iya dong, udah gak keren Pak, sekarang modelnya yang baru. Nah, Tuhan pun demikian. Ketika dia melihat keadaan kita, dia mau ada sesuatu yang baru. Karena dia tahu, dia tidak kompromi dengan dosa. Yohanes 16 ayat 8 ini penting. Dan kalau ia datang, ia itu siapa? Roh Kudus, sama-sama kita baca 2, 3. Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran dan penghakiman. Ini yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Peran Roh Kudus, peran penting Roh Kudus, bahkan saya mau katakan peran utama Roh Kudus, tadi saya katakan akan menyempurnakan gereja, tetapi sebelum gereja sempurna, Roh Kudus membantu kita, menginsafkan kita dari dosa. Yang ngerti katakan amin. Kenapa tiap malam kita adakan ibadah pencurahan Roh Kudus? Salah satunya adalah supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kita dan dia yang mengingatkan kita bahwa kita hidup salah. Haleluya. Pernah gak saudara ditegur orang tua tapi gak masuk di otak hatimu, masuk telinga kiri, keluar? Udah saya bilang, sudah mama bilang, sudah bapak bilang, mau ngomong sampai berbusa pun, seringkali dan banyak kali kita ngeyel. Kita keras kepala, kita gak mau denger. Tetapi mungkin orang tua sudah capek berbicara,
Mungkin orang tua sudah nggak bisa ngomong lagi. Tapi kalau ada Roh Kudus yang akan berbicara dalam hatimu. Katakan amin sekali lagi saudara. Ya, dia yang mengingatkan. Kemarin saya katakan kepada mereka yang hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Saudara punya nggak pengalaman? Kalau saudara ada Roh Kudus, dia berbicara loh saudara. Kalau salah dia ngomong. Nah jangan sampai suara itu justru hilang. Karena apa? Kita nggak respon, kita nggak peka. Karena fungsinya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Jadi saya berani bicara begini. Ini akan ditayangkan di YouTube. Orang yang terus menerus jatuh dalam dosa. Sorry, saya harus ngomong ini. Anda nggak punya Roh Kudus. Garansi, saudara. Karena yang hanya bisa menginsafkan dunia dari dosa hanya Roh Kudus, nggak ada yang lain. Ketika suami pergi sendiri tanpa istri, ketika istri pergi tanpa suami, tanpa anak-anak, dalam kesendirian kita, sanggupkah kita menjaga diri kita? Saudara, kita menghadapi dunia yang nggak main-main. Kalau saudara masih berleha-leha, setan gak berleha-leha loh saudara. Kalau Anda masih bermalas-malasan, iblis menggoda kita gak malas-malasan. Karena dia tahu waktunya singkat. Dia kerja 24 jam 7 hari seminggu non-stop. Untuk apa? Menjatuhkan anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Makanya doakan kami hamba Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Itu jauh penting dari sekedar kita punya gereja besar. Yang ngerti katakan amin. Ini penting banget saudara. Saya berulang-ulang kali. Saudara mau tahu siapa saya? Tanya istri saya. Saudara mau tahu siapa saya? Tanya anak saya. Sudahkah apa yang saya sampaikan seperti yang saya hidupkan? Atau justru sebaliknya? Saya menjadi hamba Tuhan yang munafik saudara. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Yang ngerti katakan amin. Next. Kata insaf, sadar. Jadi Roh Kudus menyadarkan. Katakan amin. Saudara. Mengerti benar, yakin benar. Ya. Insaf dalam terjemahan lama Alkitab ada bahasa lain. Coba. Apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, maka ialah yang menerangkan kepada dunia itu dari hal dosa. Anda dengar baik. Yang membuat dunia ini gelap bukan tidak ada benda-benda terang. Yang menggelapkan dunia adalah dosa. Sehingga manusia tidak bisa melihat ke depan. Tidak melihat kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden, mereka sadar mereka telanjang karena dosa. Waktu dosa belum ada di Taman Eden, semua diliputi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Adam tidak melihat istrinya itu telanjang. Adam tidak melihat dengan mata daging. Tetapi ketika dosa masuk, hubungan Allah dengan manusia terputus. Dan kalau saudara pelajari dalam kitab Kejadian, dikatakan manusia harus kerja keras, harus berpeluh, mencari nafkah, harus berkeringat. Yang tadinya menikmati Taman Eden, tinggal petik, tinggal makan, tinggal terima, sekarang harus bekerja karena dosa. Konsekuensinya, resikonya nggak dengar-dengaran sama firman, ya begitulah resikonya. Halo, terima. Sehingga Anda melihat sejarah dunia mencatat terus kejadian dunia, perang terjadi, pembunuhan terjadi. Sampai tiba akhirnya Yesus harus datang ke dunia. Matius 3 ayat 16. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan melainkan apa?
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia kirim anaknya. Kenapa harus kirim Yesus? Barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Harusnya kita binasa, harusnya kita masuk neraka. Tapi itu diputuskan oleh anugerah dan kasih Kristus. Yesus hadir untuk membatalkan hal itu. Sehingga saya dan saudara menjadi ahli waris kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Roh Kudus menerangkan isi dunia. Coba lihat lagi sekarang terjemahan King James. Bahasa Inggris berkata apa? And when he is come, he will reprove. Next, apa itu reprove? Coba lihat berikutnya. Reprove artinya menegur. Siapa lagi yang mau menegur diri kita kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu? Seringkali kita ditegur istri, ngeyel, ngelawan, keras kepala. Oh ini saya, ini saya. Tapi kalau punya Roh Kudus sendiri akan menegur kita. Ibu-ibu tenang, kalau suamimu penuh Roh Kudus, mau pergi kemana aja, aman. Masalahnya banyak suami-suami, bapak-bapak yang gak penuh Roh Kudus, penuhnya rokok kudus. Ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Kemarin lucu ya, siapa ulang tahun Suset ya, hari Jumat ya. Waduh, kue tartnya keluar, bingung semua. Cuma satu alat yang gak ada, api. Bukan api Kristus sudah menyala, tapi api beneran, saudara. Akhirnya ada juga yang keluar api, saudara. Berdoa supaya itu api yang terakhir. Lebih baik api Kristus. Amin. Haleluya. Kan begitu, saudara. Roh Kudus yang akan menegur. Saudara, saya punya pengalaman tentang bagaimana dan berapa kali Roh Kudus menegur saya. Saya sampai di satu titik begini. Saya merasa, ini dulu ya, Roh Kudus masih ada. Saya merasa Roh Kudus masih ada. Tetapi ketika saya melayani, saya rasa kering. Saya turun dari mimbar, orang berkata, oh luar biasa Pak Herman, pelayanan luar biasa. Tapi saya kering. Di situ saya baru sadar, Roh Kudus sudah tinggalkan saya. Saya alami loh. Ku tahu sebab ku alami. Dengar ya, Roh Kudus tinggalkan saudara nggak pakai pamit. Dia nggak berkata, Bu Golda, oh maaf lo ya, Bu Golda maaf lo maaf. Karena Bu Golda mungkin nggak dengar saya, nggak respon, saya udah tegur nggak ngomong, saya pergi. Raja Saul pun alami hal yang sama. Dia kehilangan hadiran Allah. Dia merasa ketika dia masih jadi raja, dia tetap ada pimpinan kuasa. Belum tentu. Jabatanmu tidak menjadikan engkau benar-benar penuh Roh. No, saudara. Berapa minggu lalu saya berkata bahwa jabatan kita, kedudukan kita tidak menjadikan kita kenal Dia. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Kan ada orang berkata begini, saya telah bernubuat, saya sudah lakukan banyak mujizat. Ayat 23 Matius pasal yang ke-7. Aku tidak mengenal kamu. Jadi Anda jangan terkecoh dengan orang lain. Hebat ya, dia bisa berdoa, dia bisa bernubuat, sudah lakukan mujizat. Belum tentu Tuhan kenal dia. Banyak kali dan seringkali mereka pakai karunia itu untuk kepentingan pribadi. Dan ini berbahaya, saudara. Next. Maaf, bahasa aslinya apa tadi? Engko jelas. Apa? Menunjukkan apa? Kesalahan. Jadi Roh Kudus berfungsi untuk menegur, menerangkan, bahkan menunjukkan kesalahan. Next. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Ayat 37. Kisah Rasul pasal 2. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, perhatikan, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Ini fasenya jelas. Yang pertama, Anda harus ada dalam pertobatan. Itu pertama. Kedua, hasil pertobatan Anda dibaptis air. Ya, baptisan air tanda pertobatan, dan ketika Anda dibaptis, Anda sedang mengubur hidupmu yang lama, keluar dari air, Anda memiliki hidup yang baru, dan namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Pendeta pembantu Yakub Sunandar sah ahli waris kerajaan sorga. Amin. Tetapi ada fase berikutnya, yaitu apa? Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hari-hari mendatang, ketika kita menantikan pencurahan Roh Kudus di gereja, saya akan ajar saudara. Bedanya orang alami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda, saudara. Hari ini banyak orang mengejar bahasa. Kalau sudah ada bahasa lain, Anda berkata, saya sudah penuh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Itu baru pengalaman pertama. Apalagi saudara nggak ada bahasa Roh Kudus. Jauh kali, saudara. Masih jauh perjalanan hidupmu. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus, Anda berbahasa asing. Haleluya. Tetapi jangan lupa esensinya adalah Anda dipenuhkan. Waktu Anda terima Yesus, Anda bertobat, ada pekerjaan Roh Kudus di sana. Amin. Tetapi kenapa diadakan ibadah kepenuhan? Supaya benar-benar penuh. Bagaikan air yang dituangkan sedikit, 1/4, setengah, 3/4, penuh. Itu penuh namanya. Nah, seringkali kita pakai pengalaman kepenuhan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita berkata, Roh Kudus masih ada. That's a big mistake. Itu adalah hal yang paling salah. Kami saja tiap pagi berdoa, minta dipenuhkan Roh Kudus. Tiap hari, saudara. Tiap hari. Makanya pendeta J.E. Awandatu menerjemahkan pentingnya penuh Roh Kudus dengan berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, sebulan sekali. Kenapa harus setiap hari? Terus, ku tak dapat jalan. Betapa kita perlu kepenuhan Roh Kudus tiap hari karena kita nggak bisa jalan sendiri. Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun, dia diangkat hidup-hidup. Elia yang penuh Roh Kudus diangkat Tuhan hidup-hidup. Mau diangkat Tuhan, Anda harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan saya bangga sebagai gembala di tempat ini. Kalau seluruh jemaat sadar pentingnya penuh dengan Roh Kudus, saudara. Udah deh, nggak ada cara lain, nggak ada formula lain, nggak ada bagaimana harus bisa melewati hari-hari yang berat kecuali penuh dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah Allah yang mau tinggal dalam hidup. Yesus, mohon maaf, dengan keterbatasan waktu itu, dia hanya bekerja di Timur Tengah. Betul? Di Yerusalem dan sebagai cuma di sana. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, kita bisa bawa dia, kita bisa ajak dia bersama dengan kita. Kemana saja kita pergi. Tidak dibatasi. Unlimited. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya ada di sini, Roh Kudus bekerja. Di Amerika Roh Kudus bekerja. Di Afrika Roh Kudus bekerja. Yang ngerti katakan amin. Penting, saudara. Penting penuh dengan Roh Kudus itu. Next. Berikutnya lagi. Sekarang 1 Korintus 14. Ayat 24 sampai 25. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata
sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudara, ini menggambarkan tentang ketika kita beribadah dan Roh Kudus bekerja, lalu ada orang baru datang, orang yang belum percaya, Anda dengar, Roh Kudus akan menjamah hatinya dan dia bisa berkata benar, Allah ada di tengah-tengah kita. Itu yang harus terus ada di Kebon Baru. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga ketika orang datang mereka rasakan ada hadirat Allah di tempat ini. Mereka rasakan benar Yesus hadir, Allah bekerja, dan ini yang penting, saudara. Kita bukan sekedar memenangkan jiwa, tetapi ketika mereka datang mereka rasakan Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita itu akan menyatakan benar bahwa Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini di luar konteks, coba buka Kisah 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima apa? Kamu akan menerima apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan Anda perhatikan baik. Salah satu juga fungsi Roh Kudus, engkau menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada orang berkata ujung bumi adalah Papua Nugini. Saya pernah ke Papua Nugini 2 kali. 2 atau 3 kali sudah. Papua Nugini. Ujung bumi katanya. Dengan adanya Roh Kudus, hidup ini menjadi saksi. Saksinya bagaimana Pak? Dimulai dari Yerusalem. Orang berkata Yerusalem adalah keluarga. Dimulai dari keluarga, orang terdekat. Sudahkah kita menjadi saksi? Nggak usah ngomong sampai ke ujung bumi. Terlalu jauh dan itu mungkin Tuhan akan pakai saudara. Tapi dimulai dari pribadi dulu. Orang terdekat merasakan ada hadirat Allah. Ini penting, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain kalau kita tidak bisa memimpin diri kita, bahkan keluarga kita yang terdekat. Kalau Anda bisa lakukan itu, Anda akan lakukan dalam kemunafikan. Saudara, sampai sekarang masih banyak orang berkata ini, yang penting apa kata orang tentang kita. Oh, orang Manado bilang, bagaimana penilaian orang tentang kita itu jauh lebih penting. Makanya orang hebat di sosial media, betul nggak saudara? Mereka kuat di sosial media, kenapa? Karena untuk dilihat. Halo? Sekarang saya mau tanya, tujuan Facebook, Instagram, dan lain-lain apa sih? Halo? Itu kan sosial media, Pak. Kita bersosialisasi karena manusia itu makhluk sosial. Ada benarnya, tapi enggak 100%. Saudara tahu alasan kenapa ada sosial media? Cuma satu. Yang pertama, supaya saudara dikenal. Satu kali ada seorang pemuda datang kepada saya begini. Pak Pendeta mau terkenal enggak? Saya kaget. Ini pertanyaan menjebak, Riko. Kalau saya bilang iya, wah berarti saya motivasinya supaya dikenal. Tapi kalau enggak juga dilema, saudara. Lalu dia ngomong gini, Pak Pendeta gampang. Pak Pendeta bisa terkenal, kasih saya 30 juta. Hah? 30 juta mendingan gue ganti talang air. Ya kan? Saudara masih berdoa buat pembangunan kita? Bulan Juni kita mulai loh saudara. Ada uang gak ada uang mulai. Oh gak ada amin loh. Pak Riko nih ketua lo udah lagi, Tuhan tolong, Jesus Christ. Ya, modal kita serahkan sama Riko. Pokoknya jadi, gimana caranya lah pokoknya. Haleluya. Lalu dia ngomong gini, Pak Pendeta kasih saya 30 juta. Untuk apa? Jadi gini, Pak, saya bisa pindahkan followers orang ke akun Bapak. Bapak mau sebut berapa? 10 ribu, 15 ribu, 20. Saya bilang, kalau saya punya follower 10 ribu, terkenal gua. Betul nggak? Bisa viral. Pendeta Herman Rasul followernya 10 ribu.
Tapi saya baca-baca firman Tuhan. Lebih baik tidak dikenal manusia. Yang penting Tuhan kenal saya. Apa artinya kita dikenal? Check in, check out, check in, beli ini, foto semua. Supaya dikenal. Supaya orang tahu siapa saya. Supaya tahu mereka derajat kita seperti apa. Yesus loh, Anda dengar baik ya. Yesus setelah pelayanan selalu dia berkata gini, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Lalu apa? Alkitab berkata, dia menyingkir. Meninggalkan orang-orang. Dia pergi ke tempat yang sepi. Di tempat yang tenang. Jauh dari kerumunan orang. Dia berdoa. Yesus gak perlu jor-joran. Dia gak perlu ngomong. Ngomong ya, ada gua Yesus. Kasih tahu nih kalau butuh apa-apa dihubungi gua. Nih gua nih anak domba. Gak perlu. Dia pernah berkata kepada Petrus, menurut kamu siapa aku? Murid-murid, menurut kalian siapa saya? Biarlah pengakuan itu datang dari dalam. Dan itu yang Yesus lakukan. Katakan amin. Saudara, ada pagi hari ini juga saya percaya karena kerjanya Roh Kudus yang membawa engkau datang. Hari ini agak sedikit longgar karena hujan. Kita berdoa, Maranatha Yesus datang, jangan musim hujan. Karena banyak enggak gereja Pak Yakub. Takut basah, becek, nggak ada ojek. Betul nggak? Puji Tuhan, hujan masih air saudara. Kalau hujan batu gimana? Lalu ada yang ngomong, Pak mendingan hujan duit Pak, mimpi kali lu. Kalau hujan duit, payung kita bentuknya nggak begini. Pantun kita kayak mangkok. Semua keluar begitu. Hujan saudara mau hujan duit? Katakan mimpi kali lu ya. Haleluya. Next. Berikut. Nah, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, perhatikan, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Rohnya Roh kebenaran, rohnya Roh Kudus, dia yang akan memimpin kepada kebenaran. Kita ini gak benar, kita ini salah, kita banyak dosa. Makanya kita butuh yang benar. Bagaimana caranya? Mintalah roh kebenaran itu ada dalam diri kita. Saudara perhatikan yang saya mau ngomong ya. Pengalaman saya dengan Roh Kudus adalah bukan berarti ketika kita penuh Roh Kudus lalu kita anti dosa. Salah saudara. Halo? Kita sedang terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk hidup benar. Proses dalam penyucian, proses dalam penyempurnaan gereja, proses. Sekali lagi saya ulangi ya. Kita ada terus dalam proses. Tetapi proses itu harusnya berkembang. Dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu berubah dengan tahun ini. Gitu loh saudara. Saya yakin Roh Kudus akan terus membawa kita upgrade. Akan terus naik rohani kita. Nggak mungkin mundur. 2 tahun yang lalu bukan Om Yapto yang sama dengan tahun 2022. Kan begitu. 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu Ibu Lina nggak seperti sekarang rohaninya. 5 tahun yang lalu mungkin malas baca Alkitab, malas berdoa. Tahun ini lebih rajin baca Alkitab. Karena Roh Kudus akan bawa kita terus dan terus. Yang ngerti katakan amin. Saudara, gereja kita nggak banyak jumlahnya. Tapi saya nggak pusing dengan jumlah saudara. Karena Tuhan juga nggak pusing dengan jumlah. Yang Tuhan pusing adalah hati. Sudahkah hati kita sungguh datang kepada Tuhan? Dalam kesederhanaan kita saudara. Saudara kalau mau banding-bandingkan fasilitas ini Jakarta loh saudara ya. Ini kota Jakarta. Kalau mau banding-bandingkan fasilitas, Kebun Baru mah jauh kemana-mana. Ke laut kata orang Kebun Baru. Kita mah ke laut, emang daerah laut saudara. Betul? Tapi di mana saja ada hati yang menyembah, Allah hadir. Sekali lagi bagi saya, yang penting Tuhan hadir saudara. Karena kalau Tuhan hadir, sesuatu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ini adalah hari yang keempat, Ibu Gembala ya.
kita mengadakan ibadah kepenuhan Roh Kudus. Mari buka hatimu. Setiap malam saya berkata, jangan minta yang lain. Jangan minta yang lain. Minta kepenuhan dengan Roh Kudus. Karena dia yang akan memimpin hidup kita. Saya nggak bisa perhatikan saudara 24 jam. Suami nggak bisa perhatikan istri sebaliknya. Anak-anak pun. Makanya saya ajak, mari sekolah minggu. Onel tiap malam datang. Abigail datang. Suset datang. Anak-anak mereka ada dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Karena anak-anak juga pasti dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya orang-orang tua, tetapi anak-anak dari masa muda mereka sudah buka hati dan penuh dengan Roh Kudus. Saya masih ingat pengalaman di gereja ini ketika saya masih SMP. Ibadah penyertaan Roh Kudus saya paling suka sekali. Karena di dalamnya saya rasakan ada hadirat Allah luar biasa. Saya lihat kakak-kakak saya itu pelanting-pelanting ya, kalau Pak Yakub ingat dulu. Sampai rusak-rusak ya Pak ya. Kursi bagus. Tapi saya lihat ada satu kakak Yohanes Misno itu cuma nggak terpelanting, dia cuma dipenuhkan Roh Kudus. Bagaimana caranya mungkin saudara badanmu bergerak karena memang Roh itu mau masuk bertolak belakang dengan daging kita, tetapi ada dia datang dengan lembut, saudara. Kuncinya cuma satu, buka hati, saudara. Kalau engkau buka hati, Roh Kudus akan masuk, bukan cuma masuk, tinggal. Saudara, yang penting di hatimu ada tinggal Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, bukan seperti makan cabai Anda terima Roh Kudus langsung gak bisa berbuat dosa. No. Buka Matius pasal 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Coba lihat ya, Matius 4 ayat 1. Alkitab berkata apa? Maka Yesus dibawa roh itu huruf besar Roh Kudus kemana? Ke padang gurun untuk buat KKR. Apa? Dicobai iblis. Yesus setelah dia dibaptis, lalu ada lambang burung dan suara yang berkata, kepadanyalah aku berkenan. Di situ terlihat Tritunggal Allah dalam satu kejadian. Bapa dengan suaranya, Yesus yang dibaptis, dan burung merpati adalah Roh Kudus. Apa setelah itu Yesus langsung naik panggung, masuk ke gereja yang besar, bikin demonstrasi, dia kumpulkan ribuan orang diberkati. Masuk pasal 4 ayat 1, Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi yang tadi saya katakan, penuh Roh Kudus tidak seperti makan cabai, langsung pedas. Ada proses. Orang maunya pelayanan 30 tahun, persiapannya 3,5 tahun. Tapi Yesus terbalik. Dia mempersiapkan dirinya 30 tahun hanya untuk pelayanan 3,5 tahun. Dan dia mengawali pelayanan dengan 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum di padang gurun. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Anda dengar, ini terakhir yang saya mau ngomong. Waktu Anda penuh Roh Kudus, Anda siap-siap, Anda akan masuk padang gurun. Saya ulangi lagi saudara ya. Waktu Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda harus siap. Anda akan masuk di dalam fase di mana saudara ada di padang gurun. Anda mungkin berkata gini, loh saya kan udah penuh Roh Kudus, kok kayak begini, kok saya harus hadapi ini, kok saya ada di padang gurun. Yesus saja hadapi padang gurun Bapak Ibu. Tapi ingat, di padang gurun engkau tidak sendiri, ada Roh Kudus. Yang penting kan ada Roh Kudus, mau di mana kek, mau bagaimana kek, mau masalah apa kek, yang penting ada Roh Kudus. Oh saudara, jangan pernah engkau melewati satu hari tanpa pimpinan Roh Kudus. Saya kasih tahu sama saudara, kalau saudara melakukan itu, berarti Anda lakukan dengan kekuatanmu. Alkitab berkata bukan dengan kuat dan gagah, tapi oleh roh.
Tapi sebaliknya ayat itu bisa dibalik. Kalau tanpa roh berarti engkau pakai kuat dan gagah. Simple. Haleluya. Justru lebih diberkati. Lebih kita cinta Tuhan. Gak lupa diri saudara Ayub. Itu orang paling kaya di zamannya Ayub. Anda baca baik-baik pasal yang pertama. Setiap pagi dia bawa korban untuk Tuhan. Dia takut. Jangan-jangan anaknya kalau malam itu menyalahkan Tuhan, menghina Tuhan. Dia bawa korban tiap hari. Dia kaya. Dia punya semua. Tapi dia gak lupa Tuhan. Biarlah kalau engkau diberkati. Jangan lupa saudara. Bulan depan ada pembangunan. Haleluya. Haleluya, saya lupa udah berapa Riko dana yang terkumpul. Dana yang terkumpul masih kurang saudara. Anda akan lihat minggu depan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita. Di hari Pantekosta saudara. Ini bait Tuhan. Di mana saudara diberkati. Rumahmu bagus. Tapi gereja kita bocor saudara. Haleluya. Haleluya. Saya mungkin Cuma saya kali yang tiap hari posting pembangunan gereja. Saya nggak tahu yang lain. Beberapa sih saya pernah lihat ada yang posting. Tapi yang lain masih males. Nggak apa-apa saudara. Berkat bagi mereka yang posting. Minggu ini saya mau lihat jemaat posting pembangunan gereja. Ya ampun saudara. Kita nggak jalanin proposal saudara. Nggak jalanin proposal cuma sudah bikin video pembangunan itu. Aduh pakai duit itu saudara. Nggak pakai haleluya. Ya, saya panggil siapa Yosi ya, suruh terbangkan tuh pesawatnya, suruh tuh terbangkan. Bayangin dia punya pesawat, bukan pesawat ini, pesawat drone maksudnya gitu saudara. Dikelilingilah gereja kita dari kelihatan udah rusak saudara, sudah rusak. Tadi pagi saudara tahu, saya agak terlambat nyalain gereja, mati listrik, nyalain mati. Aldo turun, saya turun, Rudi turun, udah bolak apa yang rusak ini? Rupanya gara-gara rembesan. Gereja ini kan banyak bocornya sebenarnya. Cuma di sini aja kelihatan, bagus. Tapi kalau saudara ke belakang lihat, kiri, depan atau belakang, bocor. Apa? Bocor. Haleluya. Bersyukur kita masih punya gereja. Ini resmi loh gereja. Anda boleh pergi ke kelurahan, kecamatan, GPD orang Kebon Murah tercatat. Anda pergi ke wali kota, ada nama gereja kita. Ini resmi loh. Biarlah hati saya sebagai gembala juga seperti hati saudara. Apa yang saya rasakan, saya alami. Saya rindukan, itu juga menjadi kerinduan jemaat. Saya tahu kemampuan kita mungkin terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup memberkati gereja kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri bersama-sama.